Apakah Anda sedang mencari inspirasi bisnis sampingan? Mungkin bisnis jamur ini dapat menjadi referensinya. Jamur merang adalah jenis jamur yang banyak dibudidayakan di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, jamur ini disebut dengan jamur merang karena biasanya dibudidayakan pada media merang atau jerami. Dilansir dari ejournal.com, ciri-ciri jamur ini adalah berbentuk bulat yang tidak simetris dengan diameter sekitar 5 hingga 14 cm. Permukaannya kering berwarna coklat sampai coklat keabu-abuan dan dilindungi oleh selubung. Bilahnya rapat, lebar, dan putih ketika masih muda, kemudian menjadi merah jambu ketika spora dewasa. Jamur merang merupakan salah satu jenis jamur yang populer untuk dikonsumsi. Permintaan yang tinggi untuk jamur merang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pasar. Menjadi peluang bisnis yang menarik, bukan? Tidak perlu khawatir jika Anda belum memiliki pengalaman sebelumnya, karena budidaya jamur merang tergolong mudah untuk pemula. Selain rasanya yang lezat, kandungan gizi jamur ini juga kaya. Jamur merang kaya akan protein, vitamin, serat, zat besi, fosfor, dan lain sebagainya. Dengan berbagai kandungan tersebut, jamur ini bisa menjadi bahan makanan yang baik bagi tubuh. Bahkan, jamur ini sering dimanfaatkan sebagai pengganti daging bagi para vegetarian. Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Kanada, Belanda, dan Jerman, tingkat konsumsi jamur di negara-negara tersebut tergolong tinggi, sekitar 1,5 kg per kapita setiap tahunnya. Sementara penduduk Indonesia, menurut data BPS, tingkat konsumsi jamur baru sebesar 0,18 kg per kapita per tahunnya. Sehingga peluang permintaan pasar dalam negeri masih bisa terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi jamur per kapita per tahun. Pada tahun 2007, Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara eksportir jamur kalengan dengan ekspor sebanyak kurang lebih 18.000 ton ke negara Jerman, Rusia, USA, Jepang, Cina, Belanda, Spanyol, dan Prancis. Menurut VIO, pada tahun 2016, 5 negara produsen terbesar adalah Cina, diikuti oleh Italia, USA, Belanda, dan Polandia. Sedangkan produksi jamur Indonesia menduduki peringkat ke-15 dunia. Tren perubahan pola konsumsi sebagian masyarakat telah menempatkan jamur sebagai salah satu pangan alternatif yang digemari. Kini, di kota-kota besar di Pulau Jawa sudah menjamur restoran berbahan baku jamur. Jamur ini telah banyak diolah menjadi berbagai varian masakan aneka jamur, keripik jamur, dan lain-lain. Pelaku bisnis restoran, catering, maupun hotel-hotel di berbagai daerah mulai banyak membutuhkan jamur untuk memanjakan konsumen mereka. Menurut informasi dari Asosiasi Pertanian Jamur, setiap hari Jakarta mampu menyerap lebih dari 10 ton jamur. Saat ini, produsen jamur tiram paling besar terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sentra produksi jamur merang terpusat di wilayah Pantura, Jawa Barat, seperti Karawang, Subang, dan Purwakarta. Sementara itu, sentra-sentra lain juga mulai bermunculan di seluruh wilayah Nusantara. Jamur membantu menyumbang devisa lebih dari 9 juta dolar setiap tahunnya. Pasarnya kini sudah merambah ke Timur Leste, Hong Kong, Malaysia, Oman, Rusia, Saudi, Arabia, Singapura, USA, dan Vietnam. Berikut ini adalah cara menanam dan budidaya jamur merang. Tahapan pertama diawali dengan persiapan media tanam. Media yang digunakan antara lain onggok, jerami, bekatul, kapas, dan dolomit. Setelah semua bahan disiapkan, kemudian dapat mulai dilakukan pengolahan. Dilanjutkan dengan penyusunan atau penumpukan jerami, serta onggok dibuat secara bergantian atau bersaf.
Tutup media tanam tersebut menggunakan plastik agar suhu semakin meningkat dan proses pengomposan semakin cepat. Dilanjutkan dengan perendaman kapas. Kapas yang merupakan salah satu media tanam jamur merang ini harus direndam terlebih dahulu dalam air selama kurang lebih 4 hingga 6 hari. Umumnya, dalam satu kumbu berukuran 5x4 x 4,5 meter membutuhkan 8 kg kapas. Selanjutnya, yaitu penaburan dolomit dan katul yang dilakukan saat tumpukan jerami dan onggok sudah berjalan selama 2 hari. Jerami dan onggok yang sudah ditaburi bekatul dan dolomit harus ditutup rapat. Selanjutnya, pembalikan media tanam yang bertujuan agar proses pengomposan dapat berjalan lebih sempurna. Pembalikan tahap pertama dilakukan setelah media tanam diperam selama 2 hari, dan tahap pembalikan yang kedua juga dilakukan setelah media tanam diperam selama 2 hari setelah masa pembalikan yang pertama. Tahap pembalikan media yang ketiga pun dilakukan dengan cara yang sama. Tahap-tahap penyusunan jerami dan onggok, perendaman kapas, penaburan dolomit dan bekatul, hingga tahap pembalikan media tanam ini merupakan tahap-tahap pengomposan media tanam. Tahap pengomposan ini sebaiknya dilakukan menggunakan alas yang tertutup plastik atau di semen. Setelah media tanam dibolak-balik selama 3 kali dan diperam selama kurang lebih 2 hari, media tanam akan berubah menjadi kompos dan siap untuk dimasukkan ke dalam kumbung. Media tanam yang baik untuk jamur merang memiliki ciri-ciri berwarna coklat tua kehitaman, teksturnya lunak, dan mengandung kadar air sekitar 65 hingga 75%. Media tanam tadi selanjutnya disusun secara merata pada rak. Setelah media tanam siap, taburkan kapas secara merata ke permukaan media tanam, kemudian bersihkan kumbung dan tutup rapat. Pastikan juga tidak ada kebocoran pada kumbung. Setelah proses pemindahan media kompos ke dalam kumbung selesai, lakukan sterilisasi kumbung di hari berikutnya dengan mengalirkan uap panas ke dalam kumbung. Proses sterilisasi ini berlangsung sekitar 8 jam. Selama proses berlangsung, pastikan kumbung dan pipa air tertutup rapat agar tidak ada celah keluar bagi uap air. Setelah 2 hingga 3 hari dari sterilisasi, bibit jamur merang siap ditanam di dalam kumbung. Satu kumbung umumnya cukup untuk menampung 15 baklok. Perlu diingat bahwa jumlah bibit yang ditebar tidak akan mempengaruhi hasil panen. Untuk proses pemeliharaannya dapat dilakukan dengan menjaga kelembaban, menjaga suhu di dalam kumbung, serta menjaga agar lantai dan dinding kumbung tidak kering. Suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal miselium jamur merang adalah antara 32 hingga 38 derajat Celcius. Pada awal tahap pertumbuhan jamur merang, kumbung harus ditutup rapat untuk meminimalisir masuknya oksigen ke dalam kumbung. Setelah jamur merang berusia 4 hari, tubuh jamur mulai tumbuh sehingga kumbung dapat dibuka sesekali pada waktu tertentu. Pemberian kelembaban pada media kompos maupun pada kumbung dengan cara penyemprotan atau pengkabutan menggunakan sprayer. Saat melakukan penyemprotan, usahakan agar badan jamur tidak terkena semprotan. Dilanjutkan dengan melakukan penyiangan, yaitu menjaga agar tumbuhan jamur merang tidak terkena dari tumbuhan jamur-jamur liar yang lain. Melakukan pengaturan suhu dan udara di dalam kumbung. Hal ini untuk melakukan pengaturan suhu dan udara di dalam kumbung dilakukan saat suhu di luar kumbung sedang sangat panas. Caranya dengan membuka pintu kumbung agar udara masuk. Ada baiknya juga jika di dalam kumbung disediakan kipas angin untuk menjaga kelembaban dan mengatur suhu di dalam kumbung. Saat jamur merang berusia 10 hingga 11 hari setelah ditanam dalam media kompos yang baik dan sterilisasi yang baik, maka jamur merang sudah siap dipanen. Pemanenan umumnya dilakukan pada pukul 4 pagi.
Jamur yang layak dipanen memiliki tinggi 3 hingga 6 cm atau masih dalam stadia kancing. Caranya dengan memperhatikan kuncup jamur merang yang telah terbuka. Setiap jam, jamur merang dapat mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, harus segera dipanen. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati, tidak menarik jamur begitu saja dari media kompos, melainkan harus diputar perlahan-lahan. Pemanenan dilakukan dari jamur merang yang berada di tingkat rak paling atas, kemudian menyusul ke bagian bawah. Setelah proses pemanenan selesai, jaga kelembaban kumbung dan media kompos agar tidak kering, serta bersihkan sisa-sisa batang jamur yang membusuk dari dalam kompos.